Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama gua di YouTube channel gua. Oke guys, jadi kan gua udah pernah bilang dan beberapa waktu yang lalu gua juga bilang kalau gua tuh punya top tier haters yang bakalan gua hajar. Nah, jadi gua ceritain ya dulu top tier haters gua tuh waktu gua pertama kali muncul, mereka tuh melihat gua. Dan mereka melihat gua tuh cuma satu orang. Dan satu orang ini dilihat oleh USA. Jadi mereka berpikir ini adalah kesempatan buat mereka buat bersinar gitu di mata USA. Mereka bisa jadi seorang bintang gitu buat membuktikan bahwa kita tuh sebenarnya mampu. Indonesia tuh sebenarnya mampu untuk bersaing dengan USA. Sebenarnya perbedaan Indonesia sama USA itu gak jauh. Ini adalah waktunya kita membuktikan dengan menjadi lebih hebat daripada satu orang ini. Jadi mereka tuh dulu suka ketawa-ketawa, hahaha, ngeledek gitu di TV, senyum-senyum, ketawa-ketawa, buat mengacaukan radar gua biar sampai gua kayak pesawat gitu, radarnya kacau kan jadinya dar, membuat kesalahan gitu. Jadi mereka suka ngeledek dengan wajah hai gitu apa ya, kan tinggal gua matiin TV-nya, gak gua tonton, masalah selesai. Gua gak punya kewajiban buat nonton TV, tapi mereka entah kenapa berpikir kalau dengan ngeledekin kita, gua sama USA di TV itu mereka kan mengacaukan radar, jadi pesawatnya bakal nyungsep gitu. Jadi ya gimana ya, itu adalah kesalahan dalam berpikir yang pertama dari mereka, para top leaders gua tuh. Kesalahan yang kedua, mereka kan berpikir kalau gua nih cuma satu orang. Jadi mereka melihat gua tuh satu orang itu sebagai sebuah kesempatan. Jika mereka bisa lebih baik daripada satu orang, maka mereka tentu saja uh, bisa sejajar dengan USA gitu. Perbedaannya sebenarnya sedikit sama USA. Sebenarnya Indonesia tuh gak jauh beda. Sebenarnya buat menjadi seorang bintang besar gitu mudah gitu. Gampang sebenarnya. Sebenarnya bedanya juga gak jauh, bedanya cuma tipis gitu aja. Nah, dengan merendahkan gua, mereka berpikir mereka bisa mengangkat diri mereka. Yalah, dulu itu mereka ngeledekin di TV kayak gimana itu. Padahal gua matiin TV-nya, masalah selesai. Terus gua nge-tweet apa itu, masalah selesai. Gue gak nonton mereka, gue gak punya kewajiban buat nonton mereka. Mereka ngomong apa juga tiap hari juga gitu, besok juga paling ngomong lagi di TV, ngomong apa itu, topiknya ganti, ngomong lagi di TV. Jadi mereka berpikir, dulu kan waktu gua keluar itu presidennya Jokowi ya. Nah, Jokowi itu sering ngomong negara harus hadir. Nah, ya Jokowi ngomong negara harus hadir, masuk ke pikiran top leaders gua. Terus mereka berpikir negara harus hadir, negara tidak mungkin kalah sama satu orang. Jadi top leaders gua tuh melihat gua sebagai sebuah kesempatan, karena gue cuma satu orang. Negara Indonesia, mereka sebagai negara Indonesia tidak mungkin kalah dari satu orang. Negara tidak mungkin kalah dari satu orang gua. Jadilah mereka memakai sebuah kesempatan. Padahal kalau dipikir lagi, eh, kita dalam bernegara itu ya sendiri-sendiri. Ya negara tidak mungkinlah berkorban buat mereka, nyuruh polisi, tentara mati-matian ngebelain mereka. Kalau eh, ya lo pikir ya, lo sama tetangga lo hidupnya barengan atau sendiri-sendiri. Ya kan kita semuanya sebenarnya sendiri-sendiri ya kan. Mereka berpikir negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Itu adalah pemikiran yang sesat dan berbahaya. Jadi kalau Friska mungkin berpikir negara tidak mungkin kalah sama satu orang, ini satu orang ini kenapa kayak lebih berkuasa dari negara? Kenapa lebih berkuasa dari Presiden Prabowo?
Kenapa dia selalu benar? Kan negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Itu adalah pemikiran yang membuat kalian berada dalam posisi seperti sekarang ini. Itu adalah pemikiran yang berbahaya. Gitu, Fris. Jadi kalau lo punya pikiran negara tidak mungkin kalah dari satu orang, justru pemikiran seperti itulah yang dulu membuat kalian sekarang ini berada dalam posisi seperti saat ini. Kalau seandainya dulu Top Creators gue gak punya pemikiran negara tidak mungkin kalah dari satu orang, mereka gak mungkin bakalan gue hajar. Jadi karena mereka punya pemikiran negara tidak mungkin kalah dari satu orang, gitu, Fris. Itu yang bikin kepala mereka bakalan gue tabokin ntar. Jadi kalau lo sekarang punya pikiran dia ini cuma satu orang, kita ini negara Republik Indonesia tidak mungkin kalah dari satu orang, justru gue tabokin lo tar ya. Gue dulu udah berurusan sama orang yang berpikir kalau negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Sekarang gue berurusan lagi sama orang itu, gue hajar beneran. Gue males ngurusin masalah yang udah selesai dibalik-balikin lagi, gue ngurusin lagi yang gitu. Jadi negara tidak mungkin kalah dari satu orang itu adalah sebuah pemikiran yang sesat dan berbahaya. Jadi kalau Friska mungkin punya pikiran seperti itu lagi, dia cuma satu orang, kita adalah orang negara, kita adalah sebuah negara, itu adalah pemikiran yang berbahaya. Karena kalau lo berbuat kejahatan, lo bakalan punya backingan negara buat ngebelain lo. Kejahatan lo bakalan dibelain sama negara, polisi, TNI itu bakalan mati-matian ngebelain lo, perang sama USA kalau perlu. Jadi ya gua sih gak mau ya mati buat orang individu kayak lo. Jadi lo jangan masukin gua ke dalam pemikiran lo, kita adalah sebuah negara. Kan gitu. Lo sama tetangga lo aja hidupnya sendiri-sendiri. Malah kadang-kadang musuhan. Jadi kita semua ini hidupnya sendiri-sendiri, gak kolektif sebuah negara gitu. Jadi pemikiran ide bahwa kita adalah sebuah negara dan tidak mungkin kalah dari satu orang itu berbahaya. Karena kalau lo berbuat kejahatan terhadap satu individu gua, itu lo berpikir lo bakal dibackingi pemerintah buat membenarkan kejahatan lo tersebut. Dan itu berbahaya. Dan itu yang membuat kalian berada dalam situasi seperti sekarang ini. Karena kalian berpikir negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Karena dulu kalian sering dengar Presiden Jokowi ngomong negara harus hadir. Jangan bawa-bawa negara, jangan bawa-bawa agama. Kalau lo emang tangguh, lo ngomong berdasarkan ideologi lo sendiri, gak perlu bawa-bawa negara, gak perlu bawa-bawa agama. Gitu, Fris. Jadi kalau lo sekarang punya pikiran negara tidak mungkin kalah dari satu orang, ya emang itu dulu yang bikin kalian berada dalam posisi di mana seorang individu lebih kuat daripada negara kalian. Karena seorang individu itu mulai mengaplikasikan kekuasaannya, mencengkram negara ini. Karena dulu kalian berpikir kalau kalian mau gini, gitu. Itu, Fris. Tapi gue juga maklum sih kalau lo punya pikiran kayak gitu. Soalnya para top creators gue dulu kan ya kayak lo juga yang sering tampil di TV, ngomongin apa gitu, ngeledekin, hai, belum mengacaukan radar. Padahal ya gue juga gak begitu sering nonton TV lagi sekarang. Jadi gue juga kalau mereka ketawa hai ngomongin apa gitu, besok gue cek TV lagi mereka juga masih hai ngomongin apa, topiknya lain tiap hari gitu. Jadi negara Indonesia ini adalah sebuah negara miskin yang terus-terusan miskin karena berpikir adalah kemiskinan adalah sebuah
adalah sesuatu yang menyatukan kita. Jadi itu Fris, ini gua ngasih tahu aja nih ya. Dulu top creators gua tuh juga punya pikiran yang sama kayak lo. Negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Jadi kalau lo punya pikiran gitu juga, ya gua maklum sih, soalnya lo sama aja kayak mereka. Jadi gua juga kalau lo mau minta maaf ya gua maafin. Bakalan gua maafin sih lo. Udah apa itu namanya? Argumen negara tidak mungkin kalah dari satu orang itu klise. Dan itu juga yang bikin kalian berada dalam posisi seperti sekarang ini. Soalnya ini semua salah Jokowi, mikir kalau negara harus hadir, negara harus hadir. Jadinya kan orang-orang jadi punya negara tidak mungkin kalah dari satu orang. Bosen gua ngurusin itu terus. Ntar kalau dimaafin, ada yang ngomongin ini orang ini lebih hebat daripada negara. Gitu lagi masalahnya. Ngulang lagi dari awal. Gua hajar aja. Gua hajar aja ntar top ada gua. Oke, gitu ya guys ya. Jadi jangan berpikir berlandaskan argumen bahwa negara tidak mungkin kalah dari satu orang, karena itu sesat dan berbahaya. Nanti kalian melakukan sesuatu kejahatan, berpikir negara tidak mungkin kalah dari seseorang, negara pasti membackingi kita buat melakukan kejahatan kita kepada satu orang, kita pasti dibenarkan dan tidak akan masuk penjara. Gitu. Yang ya, buat gue sih itu tolol ya. Tapi ya gua maklum, soalnya Indonesia sendiri negara miskin, jadi orang tolol loh bisa hidup dengan damai. Tapi ya kalau orang tolol punya masalah sama orang lain, ya mungkin urusannya sama orang lain. Tapi kalau orang tolol itu berurusan sama gue, ya urusannya sama gua. Tak, itu kepala lo. Oke, jadi segitu dulu ya vlog gue ini. Semoga kalian terhibur sama apa yang gue ngomongin soal top tier list gue. Gue jelasin gimana cara mereka berpikir sampai mereka berada dalam situasi yang kurang baik seperti saat ini, menjadi target dari kemarahan gua di masa depan. Oke, jadi segitu dulu vlog gue ini. Thanks for watching, see you next time.